Kalaupun seandainya orang Kristen menyembah Tuhan yang salah, seandainya ya, apa masalahnya sama orang abang? Nah, itu aja pertanyaannya, bang. Yang ditanya siapa? Saya. Ya. Saya yang ditanya. Iya, Paman. Oh iya, Paman. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang cantik. Al-Quranul Karim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada Kristen, "Fabashshirhum bi'azabin alim." Sampaikanlah kepada Kristen kabar gembira, yaitu azab yang pedih yang diperuntukkan untuk mereka. Tuh, kenapa kami membahas? Karena kami diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Wahai orang Kristen, kalian akan kekal di neraka. Loh, kok itu jadi kabar gembira? Pada saat Anda keluar dari kecaman neraka, masuk ke Islam, Anda akan tersadarkan. Subhanallah, terima kasih Bang Suma dan kawan-kawan. Anda telah membuat saya keluar dari lingkaran setan. Itu yang dimaksud. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'murun bil qisti minan nas wabashshirhum bi'azabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami harus menyampaikan ini kepada saudara. Nah, kebetulan saja kitab saudara itu banyak mengambil istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah dari kitab sucinya umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan pemahaman umat terdahulu, seperti pemahaman saudara yang membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel. Jadi saya datang membahas Bible, membahas Yesus, membahas Paulus, membahas kitabmu, membahas agamamu, membahas sembahanmu, karena tugas dari Tuhanku untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu berupa azab yang pedih. Sekarang tinggal Anda mau terima kabar ini atau tidak. Kalau Anda tidak mau menerimanya dari Quran, terima dari Bible. Apa kata Yesus? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah kabar gembira, azab yang pedih. Sekarang Anda ingin menjadikan kabar gembira ini sebagai sesuatu yang tidak berarti, silakan mati dalam keadaan Kristen. Tapi kalau Anda ingin menjadikan kabar gembira dari Bang Suma menurut Al-Quran dan menurut pengajaran Yesus, tinggalkan ajaran tersebut, maka kegembiraan Anda akan bertukar dengan kekal di dalam surga, yaitu jannah. Demikian. Ya, ada tanggapan Bang Revindo, silakan. Waduh, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau di agama Kristen gak ada keselamatan gitu. Ya bagaimana mau selamat bang kalau yang disembah bukan Tuhan bang. Nah, terus saya mau tanya nih sama orang abang. Kalau seandainya saya mengikuti agama orang abang, ada nggak jaminan keselamatan di agama orang abang? Silakan dijawab Ustaz Tata. Keselamatan dalam Islam. Ustaz silakan. Ustaz. Siapa sini yang berisik? Silakan Ustaz. Mana berundang? Sambil menunggu aja Bang Juma, silakan. Ya kalau dalam Islam itu kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Hadis ya. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mana atau ani dakhulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku ya masuk surga. Maksudnya taat di situ apa? Kunci surga apa? Menyembah Allah, mentuhankan Allah. Ya, mana dalilnya? Ayat Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati,
dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Atau ulaika ashabul jannah hum khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga. Jadi jelas syaratnya apa? Kunci surga dulu. Apa kunci surga? Mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Lalu istiqomah. Maksudnya apa? Sampai pendiriannya sampai mati dia. Ya, sampai mati mengimani Allah. Jangan sampai murtad. Gitu. Jadi jelas sudah. Mau hadis, mau Quran. Udah. Kalau Bang Yuma udah kembali lagi. Dendam Bang Yuma. kali kalian sama aku. Dendam kali kalian. Santai bro, santai, santai. Dia bilang gini Bang Yuma. Iya. Kalau misalnya agama saya memang nggak benar, saya salah Tuhan, apakah Iya. kalau saya memeluk Islam itu dijamin keselamatannya gitu? Oh iya pasti. Itu udah pasti tuh. Al-Quranul Karim menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Umat Islam dijamin akan mendapatkan kemudian kemenangan yang agung. Apa itu? Manakala mereka beriman kepada Allah dan juga mengerjakan kebajikan amalan soleh, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Apa yang menjadi kemudian jaminannya? Allah mengatakan akan memasukkan ke dalam surga dan mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminan Al-Quran. Surah At-Taghabun, jaminan Allah kepada umat Islam ayat 9. Nah sekarang kalau pertanyaan ini dibalik ke Kristen, sangat sulit. Tak ada satupun orang Kristen, titel pendeta, pastor yang sudah licin kepalanya, yang akan mampu memberikan petunjuk kepada orang jamaahnya untuk memberikan data. Ada jaminan keselamatan kepada orang-orang yang sekolah minggu, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi dan tidak bersunnah. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau umat Islam, subhanallah, baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ayat 10. Di situ orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang menghindari persinahan, menjaga amanah, akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Orang yang sholat pada hari Jumat, ibadah pada hari Jumat, dijamin oleh Allah masuk surga. Dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah pertanyaannya kalau ditanya kepada pastor pendeta, wahai pendeta, ya paman, ada tidak jaminan di dalam Biblemu, baik itu dari Theos, atau itu dari Bapa, atau itu dari roh-roh, atau dari burung merpati, atau dari Tuhan anak, Tuhan junior bernama Yesus, menjamin keselamatan bagi orang yang dandutan pada hari Minggu, sampai kemudian kumisnya pendeta menjadi alis? Tidak akan pernah ada jawaban Anda temukan. Nah itulah indahnya Islam. Kenapa harus memeluk ajaran agama Islam? Karena Yesus anak soleh. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, Yesus doanya dikabulkan. Wah, keren. Yesus anak soleh. Yesus bukan anak sekolah minggu. Yesus bukan anak Kristiani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Disebut sebagai anak soleh. Di dalam kitab saudara yang tidak tahu siapa pengarangnya, Ibrani 5 nomor 7. Subhanallah. Silakan. Jangan main lapor dong. Santai aja duduk. Silakan Bang Revindo ditanggapi. Ini bang, kan aku kan bang nggak ngerti nih sama sekali agama Islam. Ya. Di agama Islam ada nggak sih nabi yang terangkat ke surga? Ada, tapi bukan surga. Selayaknya Bible dalam bahasa Yunani, Yesusnya itu terangkat ke langit.
bukan terangkat ke surga. Bahasa Yunaninya Uranon atau Uranos. Itu Yesus tidak ke surga dia terangkatnya ke langit. Coba Anda baca di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Al-Quran mengatakan barrafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah kemudian mengangkat Nabi Isa, bukan ke surga. Selayaknya di dalam kitab saudara, ya, Yesus itu tidak terangkat ke surga. Cuman lembaga Bible Indonesia mencoba untuk memanipulasi terjemahan langit menjadi surga biar orang Kristen tergiur agar rajin bayar perpuluhan setiap bulan. Gitu, Bang. Nabi Anda Nabi kami naik ke surga atau naik ke langit? Ada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 158. Anda carikan saya dalam bahasa Yunani, Yesus naik ke Paradiso, surga, Anda tidak akan pernah temukan. Yang ada Uranos. Uranos ketika diterjemahkan dengan jujur tanpa kebohongan dan tipuan, artinya langit. Ternyata lembaga secara terstruktur, bukan personil tapi lembaga, menipu Kristen se-Indonesia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, sebelum ditanggapi Bang Revindo, saya sapa dulu ya. Bang Merindo Koto, selamat malam. Marlindo, selamat malam Marlindo. Mas Aha mungkin mau masuk, Mas Aha, silakan Mas Aha. Mati meja. Iya, Bang. Ya, silakan. Marlindo saya turunkan dulu ya, nanti teman Kristen yang lain. Kalau dalam Islam itu ada berapa nabi yang diangkat, Bang Zuma? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah apa ayat berapa itu? Masya Allah. Diterangkan kemudian itu surah apa itu, Dek? Yang mengatakan bahwasanya jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam jalan Allah itu dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan Nabi, seluruh orang yang mati dalam jihad berjuang di jalan Allah semuanya terangkat dia ke langit. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 169 itu data. Saya menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Siapapun itu, bukan hanya sebatas Nabi. Hari ini kemudian kami menyatakan la ilaha illallah. Kami gaungkan kemudian Islam adalah agama hak. Lalu kemudian kalian ada yang usil, dar menembaki kami dan kami mati. Insya Allah. Ini jaminan dari Allah. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan kematian. Mati dalam memperjuangkan dinul hak, dinul Islam, maka dia jaminannya jannah. Silakan. Terus apa bedanya dengan kenaikan Nabi Idris dan Nabi Isa? Apakah Nabi sama? Idris Iya, dan Nabi Isa alaihissalam kan diangkatkan kedua Nabi itu. Nabi Idris alaihissalam bedanya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh kaumnya dan diusahakan kemudian dibunuh oleh kaumnya dan kaumnya melakukan makar tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Umat atau manusia sesama Nabi Idris kemudian
tidak membuat tipu daya, sedangkan manusia sezaman Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Makanya tipu daya daripada umat yang ada pada masa zaman Nabi Isa alaihissalam melahirkan sebuah aliran kepercayaan bernama Kristen. Itu buah dari makar yang mereka buat. Kristen ini adalah buah dari makar, tipu daya, muslihat yang dilakukan oleh ahli kitab, sehingga melahirkan sebuah sekte aliran baru buatan mereka sendiri yang disebut Nazarios, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ya, setauku kan ada dua nabi kan dalam Islam yang diangkat, Bang. Nah, terus apa bedanya dengan orang banyak yang diangkat itu? Apa perbedaannya, Bang? Yang Bang Zuma bilang tadi. Yang diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, tidak merubah kedudukannya kemudian sebagai nabi, menjadi Tuhan. Karena terangkat ke langit, jadi Tuhan dia enggak. Tetap aja dia adalah manusia. Bukan itu pertanyaanku, Bang. Maksudnya kalau dalam Islam ini ada berapa nabi yang diangkat? Karena setauku itu kan Nabi Idris dan Nabi Isa, atau ada nabi lain, Bang? Al-Quran menerangkan bahwa telah diutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga aku tidak ceritakan kepadamu. Jadi bagi kami, nabi-nabi yang lain siapapun itu, mau 2 nabi, 3 nabi, 4 nabi, 100 nabi diangkat oleh Allah ke langit, itu tak ada hubungannya kemudian dengan kaidah Islam. Al-Quran datang hanya membantah tentang dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran kemudian menerangkan Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Dan itu juga dibuktikan oleh Bible bahwa yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Yang dibunuh ini adalah orang yang kemudian makan uang suap. Itu dibuktikan oleh Bible. Berarti Al-Quran tidak salah. Silakan. Iya. Pertanyaan aku bukan itu sih, Bang. Tunggu dulu bang, di mana tertulis di Bible yang diselipkan itu yang memakan uang suap bang? Di kitab mana bang? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Di ulangan belum ada kisah penyalipan Yesus bang, itu perjanjian lama bang. Ah, gitu ya? Diulang, iya, abang. Tapi Paulus mengutip itu. Iya, saya nanya di mana bang tertulis, jangan dibawa ke ulangan, soalnya itu perjanjian lama bang. Lah, Paulus sendiri yang mengutip itu gimana dong? Di mana Paulus mengutipnya bang? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, di mana tertulis? Di atas pohon. Iya. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Bentar ya Iya. bang ya. Siap. Galatia 3 nomor 15. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Tuh. Jadi karena itu abang bilang Yesus yang memakan uang suap tadi ya bang? Justru bukan Yesus yang makan uang suap kan? Tapi tadi abang yang menyaksikannya bang, bahwasanya Yesus mati karena memakan uang suap. Bukan. Saya tidak mengatakan Yesus yang matikan uang suap, tidak. Yang Abang tadi kan menggantikan membawa Bible. Abang bilang di Bible itu ada tertulis menyaksikan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus. Digantikan sama Memang bukan yang... Yesus. Memang bukan Yesus. Tidak ada Alkitab mengatakan Yesus tidak Yesus yang disalibkan. Tidak ada Siapa Yesus bilang? mengatakan. Saya yang bilang bang. Saya nggak pernah baca itu. Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 4. Bentar ya bang ya. Iya. Yohanes 13 nomor 4. 13 nomor 4.
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus ya? Ya, betul. Bisa Anda baca Markus 14 nomor 50 sampai nomor 52? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari lolos dengan telanjang melepaskan kain lenan? Berarti menurut abang pada waktu penyaliban Yesus itu cuma Yesus yang memakai kain lenan. Lalu siapa dong? Kain lenan itu apa sih bang? Kain penutup badan lah. Berarti pada waktu itu mereka semua nggak menutup badan gitu? Bukan. Hanya ada satu manusia setelah perjamuan kudus, perjamuan terakhir, yang diceritakan dalam Bible menggunakan kain lenan. Di antara ratusan orang yang ikut menyalibkan Yesus cuma satu. Ya. Sekarang kalau ada yang lain tunjukkan siapa? Kan abang yang bilang bahwa saya Lah kan cuma satu orang. Yesus. Kan cuma Yesus. Dalilnya Yohanes 13 nomor 4. Tidak ada di situ dikatakan cuma Yesus. Lalu siapa Tapi orang yang Yesus menggunakan kain lenan. terus Tapi siapa bukan cuma yang Yesus dikatakan di situ. Oke, sekarang silakan Anda tunjukkan ada diceritakan yang lain menggunakan kain lenan. Itu menurut abang hal yang penting untuk diceritakan di dalam Alkitab. Jelas dong. Kalau semua Jelas dijelasin itu. bang ya Alkitab itu harus sebanyak-banyaknya lah bang. Ya, Nggak bisa kenapa cuman segitu pengarang banyak. kitab saudara tidak mengarang dan menjelaskan? Sekarang begini, ketika Anda Itu membaca bang, Markus, kalau manusia memang sudah berpikir bang pasti udah tahu bahwasanya seandainya begini. Ada dikatakan tadi di kitab tadi itu dia memakai baju. Terus Oke. abang ambil lagi di Markus 14 ayat Oke. 50 sampai 52. Baik. Ada seseorang yang Baik. memakai baju. oke baik, gini, Berarti- Markus 14, fokus di situ. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, betul? Ya. Satu, Yesus sudah ditangkap, betul? Ya. Yang lari telanjang ini siapa? Tidak ada di sini tulis siapa namanya bang. Iya, makanya saya tanya, yang lari telanjang ini siapa? Oh berarti itu menurut abang Tuhan Yesus yang lari sama mereka. Enggak, muridnya enggak mungkin. Betul? Iya. Karena muridnya semuanya sudah pada lari. Semua muridnya. Iya. Lalu yang lari telanjang menggunakan kain lenan ini siapa? Menurut abang cuma ada 12 muridnya dan satu orang itu di situ. Ya iya, kan dikatakan, coba Anda baca. Semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Lalu yang satu ini siapa? Berarti asumsi abang yang menggunakan kain lenan itu Tuhan Yesus ikut lari sama mereka. Kalau bukan Yesus, tolong tunjukkan siapa yang menggunakan kain lenan itu. Tidak ada ayatnya memang bang. Bukan cuma mereka di situ bang. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda tidak bisa menunjukkan ada satu manusia pun selain Yesus menggunakan kain lenan, maka kandidat satu-satunya adalah Yesus. Oke. Anda suka ataupun tidak suka, Anda harus tanamkan itu dalam pikiran Anda. Itu satu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan terkutuklah, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis ini di mana? Ternyata selidik punya selidik, tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bacakan kepada saya yang tertulis ini? Gimana bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 22 Sampai 23. Ulangan 21 nomor 22 23. Ulangan 21 nomor 22 Sampai 23. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian gantunglah dia pada sebuah tiang.
Maka janganlah mayatnya biarkan semalaman di tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Bisa Anda jawab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus yang digantung terkutuk atau bukan? Yesus yang digantung terkutuk. Loh, tadi katanya tidak ada. Kok dia yang terkutuk? Ya, Tuhan Yesus kan sudah bernubuat Bang sebelumnya bahwasanya dia akan digantung. Di mana bahwasanya nubuatannya? dia akan Di mana nubuatan itu? Tunjukkan ke saya. terbang. Ingat ya, Paulus menuduh sesuatu yang tidak benar. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ternyata di Ulangan 21, orang yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Ditanya, ada nggak dosa Yesus yang sepadan dengan orang mati, dengan dosa hukuman mati? Tak ada. Loh, kenapa Yesus disepadankan dengan pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Paulus, kurang kerjaan lu bro. Ayo silakan. Di mana Yesus menubuatkan dirinya mati? Yohanes 19 ayat 28 30. Bang. Oke. Yohanes 19 Silakan. ayat 28 sampai 30. Oke, silakan Anda baca. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang tertulis? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya, Bu? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam kitab suci, Bu? Aku haus. Itu. Atau yang mana ini? Yang tertulis dalam kitab suci yang mana yang dimaksud? Malah kalau Anda lihat pengakuan Yesus, Bung, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus justru mengatakan apa? Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Gitu, Bung. Jadi Yesus menerangkan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat nubuat mati demi dosa-dosa orang barat? Saya lagi bertanya Zuma. Ya. Jadi Anda tidak mau bantu teman saudara. Anda membiarkan teman saudara bingung. Jangan sampai nanti mualaf teman Anda. Enggak akan lah yang saya mau. Kuat imannya. Iya, Zuma, bukan iman itu kuat kepercayaannya. imannya kuat. Iman itu bahasa Quran, itu level tertinggi di Islam. Silakan. Zuma, Ya, ada yang saya mau tanyakan ke kau ini Zuma. ya Paman. Kau jelaskan dulu ini. Apa tuh Paman? Hadis Abu Daud nomor 2131. Ya.
La haula wala quwata illa billah. Tunggu. Pertanyaannya belum ada. Apa pertanyaannya? Kenapa kutunya Muhammad dicari sama istrinya orang? Kau jelaskan dulu. Dalilnya mana? Itu. Mana? Coba bacakan ke saya dong. Hah? Bacakan ke saya. Saya bacakan ke kau. Iya. Ini saya bacakan ke kau. Ya. Rasulullah. Beliau menemui Ummu Haram binti Hadits, Milham. tolong bacakan hadits. Anda mengatakan hadits, bacakan haditsnya. Yuk ini bawahnya semua ini. Bukan hadits yang kau bacakan, itu terjemahan itu. Hadits, saya minta hadits. Hadits. Kamu bawa hadits atau apa ini? Iya, tulisannya di Google begini, hadis Abu Daud nomor 231. Saya minta Anda baca haditsnya. Tidak, kau dengar dulu saya baca ini. Kau baca dengar. Oh enggak. Kayak saya Islam, Bung. Kalau Saya bukan jemaat panjang, gereja, Bung. kalau saya baca ketika kan panjang Anda, sekali. Ketika Anda ingin bernarasi tentang ajaran Islam, jangan pakai Google, pakai kitabnya langsung. Di Islam itu begitu. Ada orang masuk anak TPA ke masjid belajar Google di sana, enggak? Mereka langsung belajar Bible. Mereka langsung belajar Alkitabnya. Anda datang di sini bertanya pakai Google, gimana cerita ini? Kau dengar dulu ayat ini. Enggak, saya tidak bisa dengar kalau bukan Al-Quran yang Anda ceritakan atau hadits. Untuk apa? Bible aja enggak paham kok. Bible Anda tidak paham, buru-buru paham hadits. Terjemahannya hadis ini, terjemahannya. Oh, nggak bisa. Saya butuh haditsnya. Saya butuh hadits. Panjang ini saya bacakan ini. Ya, derita lo. Ngapain lu susah-susah belajar kitabnya umat Islam sementara kitabmu aja kamu nggak tamat? Coba, tidak ini saja. Ya, saya minta haditsnya lo. Sederhana pun. Tinggal kau baca hadits. Tenang dulu. Loh, Anda yang harus tenangkan diri Anda. Anda bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Anda harus masuk ke kaidah Islam, kaidah disiplin ilmunya dong. Makanya kok. Loh. Gimana dong? Ini teman-teman gimana ini? Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana dong? Pasien mana yang mau datang ke dia berobat nih? Hadits, Anda bawa hadits, bacakan haditsnya ke saya. Haddasana min. Bacakan, saya pengen dengar. Silakan. Itu bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Ya ampun, hadits itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tahu. Ya sudahlah, udah. Kita nggak usah bahas ilmu yang tinggi, nggak usah. Masuk ke Bible aja dulu, masuk ke Bible. Bible bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu ayat ini. Ya udah, gue baca. Saya pengen dengar, silakan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati meja. Gimana ceritanya ini manusia stupid mau baca hadits kayak gini? Rasulullah saja. Bacakan haditsnya ke saya, Cak Ayu. Bacakan haditsnya ke saya. Ini telah menceritakan kepada kami. Jangan kau anggap saya seperti jemaat di gereja. Kau dengar dulu saya jelaskan. Apa yang saya mau dengar? Kita mau bahas hadits. Yang kau baca, Google. Gimana dong? Kamu bahas hadits, tapi yang kau baca Google. Semua menjelaskan. Bagaimana kau mau jelaskan hadits? Yang kau terangkan itu terjemahan, Cak Ayu. Gimana ceritanya ini, teman-teman? Tapi terjemahan tidak ada di hadis. Bukan, kalau Anda membahas hadits, berarti cakupan asbabul wurud. Oke? Anda harus menjelaskan sanadnya, bagaimana matannya. Apa ini? Bagaimana sanad, bagaimana rawihnya, bagaimana matannya dan seterusnya. Kenapa Anda mau bahas hadis tapi cuma baca terjemah? Gimana ceritanya? Lu pikir gue jemaah gereja gitu, bro? Sorry, lada. Cuma, saya bacakan dulu, kau dengar dulu. Iya. Nanti kalau saya tanya, bagaimana pendalaman sanadnya? Apa jawaban Anda?
Kau dengar dulu ini. Au. Eh, Ah, kalau Anda mau belajar hadis kayak begini modelnya, Ais, Anda ke ya bisa CP. diskusi dengan kawin. Ahlinya itu. Bung, Anda ke CP, Anda ke Kiamat, siapa lagi? Ke Bom. Kalau Anda mau belajar, ya, Google mengatasnamakan hadis, silakan ke sana. Cukup Kalau sudah. di sini Anda ingin bahas hadis, ya Anda harus memiliki disiplin ilmu untuk mengkaji itu. Karena saya pasti akan bertanya, Anda mendapatkan itu dari kitab mana? Siapa perawihnya? Kayak mana sanadnya? Pasti Anda Berarti saya terjemahannya tanyain. salah. Berarti terjemahannya salah. Untuk mengetahui hadits itu kedudukannya apa, harus Anda lihat sumbernya. Anda kan datang membawa kabar. Wahai Bang Suma, ya paman, saya mendengarkan ada berita seperti ini. Saya pasti bertanya, beritanya dari mana, bro? Siapa penulisnya? Di kitab mana Anda dapatkan? Beda cerita kalau kamu membahas Al-Quran. Kalau Anda bahas terjemah, pasti saya sudah tahu. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau hadits, Anda harus mengabarkan kepada saya dari kitab mana, siapa perawihnya, gimana matannya, siapa sanadnya, kedudukan haditsnya masuk di hadis apa. Pasti kutanyai, kan Anda membawa kabar ke saya. Nah, berat toh masuk Islam. Oh, berat. Makanya yang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang mati akal cocoknya memang di gereja. Mati akal cocoknya di gereja. Kalau mau masuk Islam, akal harus hidup. Jadi kalau Anda datang membawa kabar, wahai Bang Suma, ya paman, ada kabar begini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa katanya? Bla 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 bla. Dari mana berita itu Anda dapatkan? Jawab. Jawab beritanya. Nah, itu baru. Jadi umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi seperti jemaat di gereja. Wahai jemaat-jemaat sekolah minggu, ya paman, Paulus berkata di dalam Roma 10 nomor 9. Apa katanya paman? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Wah, jemaat tepuk tangan. Kata apa? Tanpa dia harus tahu dari mana Paulus tahu berita itu. Dari mana Paulus menerima pemberitaan itu? Pernah nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak, paman. Lalu Paulus ngarang cerita dari mana? Dari Pasar Senen. Anda modal percaya aja, bukan? Yes, Kristen. Kalau Islam, oh tidak bisa. Anda membawa kabar, Anda saya tanyai. Dari mana Anda mendapat berita itu? Dari sebuah kitab. Bacakan kitabnya. Bersabda Rasulullah. Bukan kitabnya yang Anda bacakan. Bukan terjemahan, kitabnya. Habis itu saya tanya, bagaimana dasar-dasar penentu bahwa ini adalah berita sahih, valid, dhaif, atau lemah? Mampu? Nggak mampu. Kalau begitu saya mundur. Ya mundur. Sebagai Kristen, bahas aja Bible. Karena ilmu Quran, ilmu hadits itu sangat-sangat membutuhkan disiplin ilmu yang tinggi. Gak bisa asal lihat di Google, tanya ke Islam. Di dalam hadis begini, Bogono dan Bogono. Oh sorry, kami bukan umat gereja. Kami umat Islam, bro. Ketika ada pemberitaan tentang Nabi kami harus seleksi. Kami harus tahu apakah itu sahih atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu sahih, sebutkan siapa saja sanadnya. Bagaimana sanadnya, bagaimana isnadnya, dan seterusnya. Itu yang Anda harus jelaskan ke kami. Supaya kami mengatakan, oh iya, Masya Allah, Anda betul. Nah, karena Anda tidak ada keilmuan ke situ, kembali ke Bible, surat kabar yang Anda sendiri, gereja sendiri, tidak tahu siapa penulisnya. Kembali ke yang tadi. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Mesias digantung untuk dosa-dosa orang-orang kafir Roma dan Yunani dan juga dosa orang Indonesia. Tunjukkan. Itu lebih valid Anda selesaikan daripada Anda ngawur kemana-mana. Silakan.
Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Musa Mesias mati, bangkit, digantung, bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau ada, pertama, besok saya nikah lagi. Kalau ada. Kalau ada, channel YouTube saya tutup, Apologet Islam Indonesia saya minta untuk ditutup, Makassar Mualaf Center Indonesia saya minta untuk ditutup. Tak ada lagi debat-debat. Kalau ada, Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda membawa satu konsep kepercayaan Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan tertulis di mana di dalam kitab Taurat. Tapi kalau tertulis tentang Yesus, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau menganiaya Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Mantap kali, Bah. Berarti yang harus tergenapi menurut Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, jangan kau salibkan Yesus, jangan kau bunuh Yesus. Itu baru betul. Nah, sekarang tolong yang beriman, yang percaya kepada penyaliban sebagai keselamatan, tunjukkan di mana tertulis tentang penyaliban Yesus di dalam Torah. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Pertanyaan anak kecil yang kau bawakan. Ya, silakan. Anggaplah pertanyaan anak kecil. Sebagai orang tua yang bangkokan, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat dalil tentang Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan, Bung. Ini kita mengurai. Saya bantu gereja untuk penginjilan. Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda datang nih, Yesus mati di atas tiang salib sebagaimana yang sudah ternubuatkan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat. Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mana dalilnya? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh, harus tergenapi. Maksudnya, Yesus tidak boleh kau bunuh. Berarti yang mati di atas tiang salib Yesus atau bukan? Kan harus tergenapi. Yesus tak boleh dibunuh. Berarti Yesus dibunuh atau tidak? Tidak dong. Kalau Yesus dibunuh, kalau Yesus yang digantung di pohon itu, maka Yesus adalah seorang pembohong besar. Karena dia mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang tertulis dalam kitab Taurat adalah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Gimana dong? Yesus pembohong atau Yesus orang benar? Kalau Yesus pembohong, dia yang mati di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus adalah orang benar, wajib hukumnya Yesus tak boleh dibunuh. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ketika disidang oleh Pilatus, Herodes, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Nah, karena Yesus tidak memiliki kesalahan,
maka dia tidak boleh disalibkan. Berarti yang kamu sembah selama ini, yang kau sebut Yesus, itu adalah Yesus palsu. Bukan Yesus itu. Makanya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang. Yesus palsu akan datang menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul gak Yesus palsu? Muncul. Mana dia? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus palsu yang muncul di padang gurun mengaku sebagai Yesus kepada pendiri Kristen bernama Paulus. Tergenapi bukan? Menyesatkan banyak orang, Paulus menyesatkan banyak orang. Coba jujur terhadap diri kalian. Kalian ibadah sekolah minggu, apa ibadah hari Minggu itu perintah siapa? Perintah Tuhan? Mana perintahnya? Perintah manusia? Jelas. Anda makan babi, perintah Tuhan? Tidak ada. Perintah manusia? Jelas. Anda tidak bersunat, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Anda menyembah Yesus, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Berarti Yesus palsu telah datang kepada Paulus untuk Paulus mematikan akal manusia agar manusia membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan. Ingat, Keluaran 20 nomor 3. Jangan kau membuat, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Orang Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi bernama Yesus Sang Bintang Timur. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, wahai Kristen, ya paman, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan inilah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhannya Yahudi. Kau bicara apa dari tadi ini, Zuma? Memang nggak bisa kau tangkap. Karena otakmu sudah penuh dengan Yesus palsu. Gimana caranya mau kau tangkap? Astaga. Zuma. Apakah saudara percaya Yesus menubuatkan muncul Yesus palsu? Berdasarkan Matius 24 nomor 24? Percaya tidak? Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias itu siapa? Yesus. Maksudnya apa? Yesus palsu. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Ada enggak makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada. Di mana itu? Di padang gurun. Ketemu dengan siapa? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Siapakah engkau paman? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus yang tadinya belajar Torah, Paulus yang tadinya taat Taurat, seketika datang makhluk gaib, makhluk halus ngaku Yesus, seketika dia menjadi setan. Ajaran Tuhan dibilang sampah. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya. Dia katakan hukum Taurat itu adalah tai, skubalon, tinja, kotoran, sampah. Skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, kata Paulus. Apa yang merasuki Paulus sampai pengak seperti itu? Apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Galatia 3 nomor 13. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus mengatakan tak ada orang selamat karena tunduk kepada hukum Tuhan Taurat? Ayo, makhluk apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu sampah? Hukum apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan Yesus mati digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Setan apa yang merasuki beliau? Coba.
Kalau Tuhan merasukinya nggak mungkin ada manusia kerasukan Tuhan. Anda nggak percaya kalau Paulus itu kerasukan setan? Indikasinya jelas. Baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 17, nomor 18. Baca di situ. Siapa yang datang kepada Paulus memproklamirkan Paulus, itu adalah setan. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Wahai kalian semuanya, inilah Paulus, orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi, orang yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Siang malam setan itu teriak kesana kemari. Mohon perhatian, mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, yang ada di sungai, yang ada di atas pohon maupun dalam kelambu, dengarkan baik-baik. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah utusan dari Yang Maha Tinggi, diutus kepada kalian sebagai juru selamat kepada kalian, untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus bosan mendengarkan si setan berteriak dan teriak-teriak seperti itu. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus, kuusir kau. Paulusnya dibantu oleh setan untuk mempromosikan kerasulannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Elohim tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Giliran setan mempromosikan kerasulan rasulnya Karisteng. Di mana tertulis? Kisah Para Wartawan 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Setan di situ sebagai apa? Juru bicaranya Paulus. Demikian. Dinda Ardiansyah. Ya, aman. Siap, Guruna. Salah. Dinda Ardiansyah. Siapa? Betul. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Apakah Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi? Ya atau tidak? Pasti. Pintar. Wah, gila ini anak. Bisa kawin lagi. Siapa nama Tuhan baru yang dibuat di hadapan Elohim oleh orang Barat? Pintar. Bisa kawin lagi. Yang bertanya, bukan kau yang menjawab. Enak kali. Berarti yang melanggar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi agama Kristen. Ayo teman-teman yang masih bisa diselamatkan, jangan menyembah Tuhan baru ciptaan Barat yang dibuat di Pulau Patmos. Akulah Yesus, lari tunas daun, bintang timur gilang gemilang. Masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Jerman, tadinya Tuhan, hanya modal satu huruf H ditiupkan di tengah-tengah kata Tuhan. Tiba-tiba menjadi Tuhan. Hore! Anak Maria jadi Tuhan di Indonesia. Tepuk tangan. Halo, Juma. Iya, Paman. Kamu mau dakwah ngawur apa gimana, Juma? Oh, itu fakta, Paman. Itu fakta. Itu ngawur. Itu fakta. Itu fakta. Mari kita buktikan. Benar nggak Yesus meramalkan, menubuatkan akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Apa kamu tanya apa? Yesus benar nggak menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Benar tidak? Oh ya, itu ada di Alkitab. Seperti kamu kan bagus, tepuk tangan dulu. Mesias di sini Yesus atau bukan? Ya, Mesias kan Yesus. Oke, berarti yang dibuatkan oleh Yesus adalah munculnya Yesus palsu. Ya, betul? Artinya kan ada yang mencoba menyerupai. Bagus. Membawa ajaran bagus lah. Makanya kamu jangan yang ngawur.
Markus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus di padang gurun yang mengaku Yesus itu siapa? Ya itu fakta, itu kan cerita yang difaktakan yang ditulis oleh Lukas. Ya, kamu gak nyampe nalar kamu di situ ya? Ya emang kalau orang nalar nggak nyampe ketawa. Saya ulang, yang datang kepada Paulus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik itu siapa? Jawab. Ya Yesus. Yesus. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat lengkap dengan jasad atau tidak? Nah ini gini ya, kamu nggak ngerti bahwa Allah itu Enggak. Ini bukan gereja. Menurut malaikat di dalam kisah para rasul, dengar. Menurut malaikat di dalam kitab saudara, Yesus ini datang, ya di kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya atau tidak? Ayo, menurut malaikat loh, bahaya. Bahaya kalau saudara sebagai Kristen tidak percaya kepada Bible dan tidak percaya kepada malaikat yang dikarang oleh Lukas. Malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Yesus caranya naik ke langit lengkap dengan jasad atau tidak? Oke. Atau tidak? Udah dengar kamu Juma. Gantian. Lengkap atau tidak? Gantian kamu saya jelaskan. Lengkap atau tidak? Lengkap. Nah, datang nanti kedua kalinya lengkap atau tidak? Lengkap dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Dengar, saya jelaskan ke kamu, biar kamu. Saya tanya, yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Saya jelaskan ke kamu. Kamu jangan nanya yang salah. Itu pertanyaan botol. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kamu luruskan dulu pertanyaan kamu, Juma. Jangan botol. Itu pertanyaan botol, Juma. Saya jelaskan dulu ke kamu. Oke? Malaikat berkata, kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Di sini, Juma. Lengkap dengan jasad. Kamu gantian, kedatangan kedua lengkap dengan jasad. Yang makhluk datang kepada Paulus lengkap jasad atau tidak? Jawab. Susahnya kamu, saya jawab ketololan kamu tidak mau gantian. Itu ketololan kamu. Pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaan apa saya? Kamu kan bilang Yesus datang kedua kali lengkap. Ketika di Paulus kamu menganggap itu kedatangan dua kali. Itu ketololan kamu. Jadi itu kedatangan keberapa? Nah, bukan kedatangan, itu teofani. Iya. Bisa berteofani.